Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin Allah Azza wa Jal, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mujmal Usuli Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah, prinsip-prinsip global Ahli Sunnah wal Jamaah dalam masalah aqidah, yang ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktur Nasir Ibn Abdul Karim Al-Aql hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan yang singkat kali ini, kita akan membahas tentang asma ahli sunnati wal jamaah. Tentang nama-nama ahli sunnati wal jamaah. Perlu ikhwah dan akhwat sekalian fahami bahwa penamaan ahli sunnati wal jamaah atau nama-nama yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah adalah asma'us syaraf, ya, nama-nama yang penuh dengan kemuliaan, nama-nama yang penuh dengan keagungan, karena sebagaimana nanti akan kita jelaskan, nama-nama tadi adalah nama yang dinisbatkan kepada perkara-perkara yang mulia. Berbeda tentunya dengan penamaan atau nama-nama yang dimiliki oleh ahlul bid'ah, di mana nama-nama mereka tidak mencerminkan seperti apa yang dimiliki oleh ahli sunnah. Kebanyakan nama-nama kelompok-kelompok bid'ah itu adalah nisbat, ya, nisbat penyandaran kepada nama pendirinya, atau nisbat kepada pemikiran yang mereka bawa, keyakinan yang mereka usung, atau nama itu adalah muncul karena tempat yang mereka duduki, ya. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, seperti yang nanti akan kita baca, nama-nama mereka adalah nama-nama yang penuh dengan kemuliaan. Kita akan mulai dengan membaca definisi siapa sih atau apa dan kenapa disebut dengan ahli sunnati wal jamaah. Qala asy-syaikh Nasir Ibn Abdul Karim hafizahullah ta'ala, ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnati wal jamaati hum man kana ala mithli ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Saya ulangi, ahlu sunnati wal jamaati hum man kana ala mithli ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Jadi yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah hum, mereka itu, man kana ala mithli, orang-orang yang berada di atas seperti apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang melakukan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengucapkan apa yang Nabi dan para sahabatnya mengucapkan. Ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang ingin persis seperti Nabi dan para sahabatnya, persis dalam akidahnya, persis dalam ibadahnya, persis dalam akhlaknya, ya, persis dalam segala sisi-sisi kehidupan mereka. Hum man kana ala mithli ma kana alaihi nabiyyu wa ashabu. Mereka orang-orang yang seperti, ya, melakukan seperti apa yang Nabi dan para sahabatnya melakukan. Sehingga dari sini, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ya, nama ahli sunnah wal jamaah tidak boleh dimonopoli
oleh satu kelompok tanpa kelompok yang lain. Tidak boleh dimonopoli oleh satu orang tanpa orang yang lain, satu golongan tanpa golongan yang lain, satu bangsa tanpa bangsa yang lain. Karena dia nama yang setiap orang berhak, ya. Pada asalnya setiap orang berhak untuk memiliki, memakai nama ahli sunnah wal jamaah dengan syarat, bahwa dia adalah sedang berusaha untuk mirip, untuk seperti Nabi dan para sahabatnya. Ya. Maka siapapun, kelompok manapun, organisasi apapun, yayasan apapun, lembaga apapun, di saat dia seperti Nabi dan para sahabatnya dalam akidah, dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, ya, dalam berpolitik misalnya, maka dia layak disebut ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ahli sunnah wal jamaah mungkin dia adalah ada di Muhammadiyah. Ahli sunnah wal jamaah bisa jadi ada di Nahdlatul Ulama. Ahli sunnah wal jamaah bisa jadi mereka adalah orang-orang yang menamakan dirinya al-irsyad, persatuan Islam, atau sebutlah silahkan lembaga-lembaga yang lain, nama-nama yang lain, selama sekali lagi bahwa mereka yang mengklaim menyebut sebagai ahli sunnah wal jamaah adalah punya sifat man kana ala mithli ma kana alaihi nabiyyu ashabu. Dia mirip, dia seperti apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya, dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam syariatnya, dalam ibadahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Jadi boleh, ya, setiap orang mengklaim menjadi ahli sunnah wal jamaah, ya. Tapi jangan sampai klaim ini menjadi klaim yang bohong, klaim yang kosong, hanya sekedar klaim biasa, tetapi kenyataannya tidak seperti Nabi. Kenyataannya dalam berakidah berbeda dengan Nabi, dalam beribadah jauh dari ibadahnya Nabi, tata caranya, sifatnya, ya, jauh dari para sahabat, ya. Ya nggak bisa, itu menjadi klaim yang kosong belaka. Ya seperti seorang penyair mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzalik. Ya. Setiap orang boleh dong. Ya, setiap orang berhak mengatakan punya hubungan spesial, punya hubungan khusus dengan Laila. Ya, tapi apakah Laila mengakuinya? Ya. Wa Laila la tuqirru bidzalik, tapi sayang ternyata Laila tidak mengakuinya. Ya. Ya setiap orang mengaku sebagai pacarnya mungkin, ya. Ya tidak boleh tentu pacaran. Mengaku punya hubungan khusus dengan Laila. Mengaku mungkin sebagai calonnya si Laila. Ya, cinta kepada si Laila, tetapi apakah benar Laila mencintainya? Ya, wa Laila la tuqiru bidzalik, ya. Disayang ternyata Laila tidak mengakui itu semua. Sama juga dengan penamaan ahli sunnah wal jamaah. Setiap orang boleh mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah, saya aswaja, silahkan. Tetapi benarkah ahli sunnah wal jamaah mengaku bahwa Anda itu ahli sunnah wal jamaah? Ya, maka perlu kita melihat nanti ciri-ciri, ya, ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa sih dalam akidah. Samakan, ya. Kalau ternyata berbeda dan perbedaannya sangat jauh, ya jangan mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Dalam ibadah misalnya, lihat apakah ibadahnya seperti Nabi dan para sahabatnya. Kalau ternyata sangat jauh, ya tidak layak dia mengklaim sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kemudian berikutnya, kenapa disebut ahli sunnah wal jamaah? Di sini kita lihat betapa tadi penamaan ahli sunnah itu penamaan yang syaraf, penamaan yang mulia. Wasummu ahla sunnati, wasummu ahla sunnati, dan mereka dinamakan ahlus sunnah. Mereka dinamakan ahli sunnah. Kenapa? Listimsakihim. Lihat, ya. Disebut ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh. Istimsak dari kalimat masaka yamsiku maskan, memegang, ya, berpegang teguh. Wattiba'ihim li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka berpegang teguh
dan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka disebut dengan ahli sunnah. Jadi ciri ahli sunnah, ya, ciri ahli sunnah, karakter ahli sunnah adalah sikapnya yang berpegang teguh dan mau mengikuti ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ahli sunnah tapi tidak mau berpegang teguh kepada sunnah, tidak mau mengikuti sunnah, bahkan yang ada misalnya adalah dia menolak sunnah, mencela sunnah, ya, melawan sunnah, mengingkari sunnah, membantah sunnah, ya tidak layak mengatakan sebagai ahli sunnah. Ahli sunnah cirinya, tandanya, alamatnya adalah istimsakuhum. Mereka orang yang berpegang teguh, ya, komitmen dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasumu al-jama'ata. Kemudian kenapa mereka disebut dengan al-jamaah, ahli sunnah wal jamaah? Kenapa disebut dengan al-jamaah? Li'annahumul ladzina ijtama'u 'alal haqqi. Li'annahum alladzina ijtama'u 'alal haqqi. Ya, disebut dengan al-jamaah karena mereka orang-orang yang berkumpul, bersatu di atas kebenaran. Bukan sekedar bersatu, tapi ijtama'u al-haq, berkumpulnya mereka di atas kebenaran. Sehingga yang harus menjadi garis bawahnya adalah kalimat alal haq, di atas kebenaran. Bukan sekedar perkumpulan-perkumpulan. Bukan sekedar persatuan-persatuan, perhimpunan-perhimpunan. Ya. Jadi yang disebut al-jamaah adalah perhimpunan, perkumpulan orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Walam yatafarraqu fid din. Mereka tidak bercerai-berai dalam agama ini, tidak berpisah, ya, di dalam agama ini, tidak berselisih dalam agama ini. Ya. Bahkan seorang Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mendefinisikan al-jamaah dengan definisi, ya, ma wafaqal haqq. Al-jama'atu, kata beliau radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang disebut dengan al-jamaah adalah setiap yang selaras, yang sesuai dengan kebenaran, meskipun sendiri. Jadi patokannya kebenaran, bukan sekedar perkumpulan. Bahkan seandainya dia hanya satu orang saja, di sebuah kampung, di sebuah desa, di sebuah tempat, hanya dia yang di atas kebenaran, layak dia disebut dengan al-jamaah. Jadi tidak harus banyak. Ya, tidak harus banyak, tetapi adalah apa? Alal haq, di atas kebenaran, itulah yang menjadi prinsip, yang menjadi catatan. Kita lanjutkan, wajtama'u ala a'immatil haq. Ya, mereka berkumpulnya kepada imam-imam yang benar, imam-imam yang membawa kebenaran. Walam yakhruju alaihim, dan mereka tidak keluar dari ketaatan kepada para pemimpin, para imam tersebut. Ya. Ini simat, ya, ini ciri tanda ahli sunnah adalah mereka orang-orang yang selalu ingin berkumpul di atas para a'immah, para imam, para pemimpin yang hak, dan tidak mau keluar. Ya, tidak memberontak kepada mereka, tidak mengangkat senjata kepada para pemimpinnya di saat selama para pemimpin itu adalah di atas kebenaran. Ya. Wattaba'u ma ajma'a alaihi salaful ummah. Dan mereka orang-orang yang mengikuti apa-apa yang menjadi kesepakatan pendahulu dari umat ini. Ya, ini ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, ya, definisi ahli sunnah wal jamaah dan kenapa mereka disebut dengan ahli sunnah dan kenapa juga disebut dengan al-jamaah. Selanjutnya, ya, kita akan mengenal beberapa nama yang lain, sebutan yang lain, julukan yang lain bagi ahli sunnah wal jamaah, yang semua julukan-julukan ini, nama-nama ini, semuanya nama-nama yang syaraf, nama-nama yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Kita lihat, walamma kanu humul muttabi'ina li sunnati Rasulillah. Ya, walamma kanu humul muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena mereka itu orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqtafina lil athar, orang-orang yang
mengikuti al-athar. Ya, al-athar itu kalau disebut secara mutlak, maka al-athar itu adalah maknanya juga hadis. Ya, al-athar itu ma uthira 'anin nabi. Setiap apa yang diriwayatkan, diwariskan dari Nabi SAW, ucapannya, perbuatannya, ketetapan-ketetapan beliau disebut dengan athar. Bisa juga al-athar itu maknanya adalah apa yang kita dapatkan dari para sahabat, ya, ucapan sahabat, perbuatan sahabat, ketetapan-ketetapan sahabat, kesepakatan sahabat, itu juga athar. Tapi kalau disebut secara umum, maka athar itu biasanya adalah juga hadis. Ya. Di saat mereka lah orang-orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti al-athar, maka ahli sunnah juga sering disebut dengan ahlul hadis. Jadi di antara nama ahli sunnah apa? Di antara namanya, selain ahli sunnah wal jamaah, nama mereka adalah ahlul hadis. Saking perhatian ahli sunnah kepada hadis. Tidak ada satu pemahaman yang sangat konsen perhatian mereka kepada hadis-hadis Rasulullah. Sahihnya, dhaifnya, maudhu'nya, kecuali adalah ahli sunnah. Maka layak disebut dengan ahlul hadis karena mereka orang yang selalu bergulat, ya, berinteraksi dengan hadis. Ucapan-ucapan mereka adalah selalu diiringi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ahlul athar, disebut juga mereka dengan ahlul athar tadi karena mereka mengikuti athar, mengikuti apa yang menjadi peninggalan Nabi, ucapan beliau, perbuatan beliau. Ya, orang yang paling getol, yang paling ingin mengikuti apa yang menjadi ucapan-ucapan Nabi adalah ahlus sunnah, maka layak disebut dengan ahlul athar. Wa ahlul ittiba', lihat, mereka juga disebut dengan ahlul ittiba'. Kenapa ahlul ittiba'? Karena mereka orang yang paling ingin mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam. Dari perkara yang terbesar, akidah, sampai yang mungkin kecil apapun, mereka berusaha mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam berpenampilan, mereka mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, memelihara jenggot, memangkas kumis, mengangkat celana, itu penampilan. Tapi karena Nabi alaihi salatu wasalam mencontohkan itu, maka mereka mengikutinya. Ya. Dalam perkara yang itu wajib, tentu mereka ikuti. Dalam perkara yang itu mustahab, anjuran-anjuran, tentu mereka berusaha mengikuti. Sampai mungkin perkara-perkara yang itu mubah sebenarnya, ahli sunnah berusaha untuk mengikutinya. Maka layak mereka disebut dengan ahlul ittiba', orang yang suka mengikuti, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yusammawna at-ta'ifatal mansurah. Mereka juga disebut dengan at-ta'ifah al-mansurah. Ya. Satu kelompok yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu nama ini nama yang syar'i. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la tazalu ta'ifatun. Ya. Akan senantiasa ada ta'ifah, sekelompok dari umat ini. Ta'ifatun min ummati, satu kelompok dari umatku, kata Nabi, mansuratan zahirina 'alal haq. Mereka akan ditolong, mereka akan terus menampakkan kebenaran. Maka layak ahli sunnah disebut dengan at-ta'ifah al-mansurah. Disebut juga dengan al-firqatun najiyah, satu kelompok yang diselamatkan. Di ahli sunnah ini satu kelompok yang selamat. Selamat di yaumul qiyamah, di saat kelompok-kelompok yang lain yang berjumlah 72 kelompok, ya, dimasukkan ke neraka, Allah selamatkan satu kelompok saja. Itulah al-firqah an-najiyah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Wa sataftariqu hadhil ummah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, dan umat ini akan bercerai-berai. Umat ini akan bercerai-berai. Ya. Ila 73 firqah, menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Kulluha finnar, ya, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu kelompok saja yang selamat. Ya, ketika ditanya atau ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, siapakah satu kelompok ini yang selamat, maka beliau mengatakan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Apa al-jamaah? Tadi
orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Ma wafaqal haq, orang-orang yang selalu ingin selaras sesuai dengan kebenaran. Dan mereka disebut dengan al-firqah an-najiyah. Mereka juga disebut dengan al-ghuraba. Al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing. Ya, dianggap asingnya mereka karena mereka di atas sunnah, di saat yang lain di atas kebid'ahan. Mereka teranggap asing karena mereka di atas tauhid, di saat yang lainnya berada di atas kesyirikan. Seperti terasingnya umat Islam di tengah-tengah bangsa Arab yang saat itu, pada waktu itu menyembah berhala. Lalu muncul umat Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disebut dengan al-ghuraba. Dan ini pun nama yang syar'i. Karena demikianlah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing, aneh, ya. Wa sa'udu ghariban, dan akan kembali dianggap aneh, dianggap asing. Fatuba lil ghuraba. Tapi bergembiralah, beruntunglah, berbahagialah mereka-mereka yang disebut dengan al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing. Ya. Jadi ikhwah dan akhwat sekalian, kalau kita perhatikan, maka tadi semua nama-nama ahli sunnah adalah nama-nama yang dinisbatkan, ya, disandarkan kepada perkara-perkara yang mulia, disandarkan kepada hadis, disandarkan kepada sunnah. Ya, mereka karena perbuatan mereka mengikuti Nabi, maka disebut dengan ahlul ittiba'. Karena mereka kelompok yang selamat, disebut dengan at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah. Berbeda halnya dengan ahlul bid'ah, di mana penamaan-penamaan ahlul bid'ah, penamaan-penamaan yang tidak jauh dari nama para pendirinya, tidak jauh dari karena keyakinan, akidah yang ada pada mereka, maka disebutlah mereka dengan nama itu. Sebagai contoh, Syiah disebut dengan Rafidah. Ya, di antara nama Syiah adalah Rafidah. Ya, kenapa Rafidah? Ya, li'annahum rafadu. Ya, disebut Rafidah diambil dari keyakinan mereka. Apa keyakinannya? Keyakinannya rafadu khilafata Abi Bakr dan Umar. Karena mereka senangnya rafadu. Rafadu itu menolak. Karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, maka mereka disebut dengan Rafidah. Ada kelompok namanya, misal adalah Asy'ariyah. Ya. Apa Asy'ariyah? Disebut Asy'ariyah karena mereka mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari. Karena pencetus, ya, yang pertama kali mencetuskan pemikiran akidah Asy'ariyah ini adalah seorang yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Maka kelompoknya disebut dengan Al-Asy'ariyah. Ya, ada kelompok Ahmadiyah. Ya, orang-orang Ahmadiyah yang sampai hari ini mereka meyakini ada Nabi setelah Muhammad SAW. Disebut Ahmadiyah karena pemimpinnya bernama Mirza Ghulam Ahmad al-Yahud. Ya, bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ya, maka dinisbatkanlah, disandarkanlah kepada pendiri dari kelompok ini, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Kita mengenal ada kelompok namanya Al-Khawarij. Al-Khawarij itu kelompok yang suka mengkafirkan, ya, bermudah-mudah dalam mengkafirkan. Ya, kenapa disebut Khawarij? Li khurujihim. Khawarij li khurujihim. Karena mereka senangnya keluar dari ketaatan kepada para imam, ketaatan kepada para pemimpin, dimulai dengan keluarnya mereka dari ketaatan pada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka disebut dengan Al-Khawarij, kelompok yang senangnya keluar. Dan Khawarij ini punya nama yang lain adalah Haruriyah. Ya. Mereka juga disebut dengan kelompok Haruriyah. Kenapa? Karena mereka berada di sebuah tempat, tinggal di sebuah tempat yang namanya Harura. Ya. Ada sebuah tempat namanya Harura, maka mereka karena berada di tempat itu dikenal mereka dengan kelompok Al-Haruriyah. Jadi nama-nama ahli sunnah tidak keluar dari itu. Ya, nama-nama ahlul bidah tidak keluar dari nama-nama pendirinya, nama tempat di mana mereka tinggal, atau nama pemikiran yang mereka bawa.
Disebut Qadariyah karena mereka orang-orang yang menolak takdir, ya, mengatakan bahwa Allah tidak punya campur tangan dengan takdir. Ada kelompok Jabariyah atau Jabriyah. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa manusia itu majbur, manusia itu terpaksa seperti robot. Ya, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, layaknya robot. Maka disebut dengan Jabariyah. Ini akhwat sekalian, beberapa hal yang penting yang perlu kita kenal dari ahli sunnah wal jamaah, nama mereka, sifat mereka, dan dalam bab berikutnya kita akan lebih mengenal dalam prinsip-prinsip yang dimiliki ahli sunnah wal jamaah, sehingga di saat kita semua mengklaim sebagai ahli sunnati wal jamaah, maka kita sesuaikan prinsip kita dengan prinsip mereka. Jangan sampai klaim kita klaim yang kosong, sekedar mengatakan ahli sunnah, tetapi di saat dilihat prinsip akidah kita berbeda, prinsip ibadah kita berbeda, prinsip akhlak kita berbeda. Ya, tentu tidak layak orang yang jauh dari prinsip-prinsip ahli sunnah lalu mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Ya, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa rasulina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.